Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sore hari ini kita akan sedikit sharing, berbagi. Mungkin jarang ya, mungkin kedepannya kita akan lebih sering ketemu, lebih sering berbagi. Untuk teman-teman yang memang terkoneksi dengan saluran ini secara online di HP, tentunya punya kuota. Yang kedua secara hati, karena ketika hati tidak terkonek maka tidak akan sampai. Nah teman-teman, memang pada masa ini secara visual kita melihat beberapa kejadian-kejadian besar yang menimpa yang terjadi secara kolektif di setiap komponen human, manusia. Nah sebenarnya teman-teman, apa yang terjadi itu adalah hasil refleksi dari apa yang kita pikirkan sendiri dan apa yang kita rasakan sendiri. Cuman ketika memang berita yang digaungkan ini secara umum, secara global, akhirnya yang terjadi pada pemikiran dan perasaan manusia pun terjadi secara serentak dan global juga, dan visualisasinya pun hampir sama. Nah intinya apa? Intinya kita fokus bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan hati, selain hanya sekedar memikirkan pekerjaan atau antisipasi yang dilakukan secara di luar. Tapi kita juga harus bisa mengantisipasi, memproteksi diri, khususnya hati kita, perasaan kita, pemikiran kita, agar apa yang masuk ke dalam diri kita itu benar-benar apa yang kita inginkan, apa yang memang kita rasakan, ingin kebahagiaan. Intinya kan itu teman-teman, berusaha semaksimal mungkin untuk menyaring apapun yang akan masuk melalui telinga, melalui pendengaran, melalui penglihatan, perasaan, semuanya diolah untuk masuk ke dalam diri kita. Nah memang pekerjaan hati ini bukan pekerjaan yang mudah, bisa dikatakan ya lumayan, mungkin untuk yang belum terbiasa ini akan cukup sulit. Tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin ketika kita memang ingin berlatih untuk bagaimana kita mengolah rasa. Nanti kedepannya ketika kita sudah terbiasa, kita akan sangat-sangat lebih nyaman dalam mengkondisikan diri kita, bukan mengkondisikan situasi, diri kita. Kita bukan seorang pengontrol. Kita bukan seorang pengontrol apa yang akan terjadi, tidak. Kita lebih bagaimana kita hidup di momen ke momen dan menyikapi setiap momen ke momen itu, dan bahkan kita menciptakan momen-momen yang ingin kita rasakan, kita sebagai kreatornya. Jadi bukan kita yang terbawa. Nah mungkin secara umum kita khususnya ya umat muslim, tapi sebenarnya saya tidak menyangkut antara religius, tidak menyentuh ke situ, tapi memang khusus untuk umat muslim sekarang itu sedang masuk di bulan Zulhijjah. Zulhijjah mungkin semua manusia mungkin terlepas disadari atau tidak, sekarang memang kita ada di bulan Zulhijjah, bulan haji, gitu kan. Cuman mungkin hal ini lebih diketahui oleh orang-orang muslim. Dalam sudut pandang muslim, bulan haji itu adalah bulan ketemunya atau undangan dari sang kreator, dari sang maha, untuk para pengemban tugas yang ada di muka bumi, khususnya yang sudah terkoneksi, yang sudah menyadari itu. Nah panggilan apa sih itu? Nah disebut panggilan itu lebih kepada kesadaran kita akan adanya keilahian, kesadaran yang sampai ke situ. Maka mungkin untuk ketika mungkin kita belum menyadari, belum sampai tingkat kesadaran kita pada ketuhanan, ya mungkin perjalanan haji itu lebih ditafsirkan kita traveling, jalan-jalan ke Mekah, pulang dapat label H gitu kan. Nah tapi posisinya ketika memang menyadari ini adalah suatu panggilan, ternyata yang terpanggil itu bukanlah secara jasmani, tapi panggilan secara ruhani, yaitu perjalanan spiritualitas, perjalanan diri yang sejati, bukan diri secara fisik, tapi diri secara ruhani.
untuk bagaimana kita terhubung dengan ilahi. Intinya itu sih panggilan haji itu. Nah, memang sekarang itu akan dikoneksi, akan banyak mungkin beberapa yang sudah mulai masuk, beberapa yang sudah mulai terkoneksi dengan melalui perjalanannya dulu, terkoneksi pada tahap kesadaran yang lebih tinggi. Nah, sekarang adalah masa untuk masuk kepada fase berikutnya, yaitu fase kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesadaran ilahi. Maksudnya apa sih yang disebut dengan kesadaran ilahi itu? Jadi kesadaran, ya kita berbicaranya kesadarannya, tapi apapun yang saya informasikan ini ketika pun tertangkap itu hanya berbuah pengetahuan. Ketika memang teman-teman semua tidak diolah, tidak dijalankan atau tidak diperjalankan lah, gitu ya. Hanya sebatas pengetahuan, bukan kesadaran. Kalau kesadaran itu ditemukan lewat perjalanan dari semua olah pikir, olah rasa, olah pendengaran, olah penglihatan yang membentuk suatu kesadaran di dalam diri akan hal itu, akan ketuhanan, akan ketauhidan. Di situ kesadaran. Beda ya, kalau bahasa informasi itu hanya menjadi data pengetahuan, gitu. Tidak berbuah sebagai kesadaran. Nah, sekarang ini adalah masa teraktivasinya kesadaran ilahiyah. Itu menurut sudut pandang saya, gitu kan. Karena setiap manusia itu dia punya tingkat kesadarannya sendiri, bukan tentang siapa rendah siapa tinggi, tidak ke situ, tapi masing-masing orang itu ada kesadarannya. Itu yang membedakan kita tuh di situ, di kesadarannya. Karena secara fisik ya kita human, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut, semuanya hampir sama, ya kan? Hampir sama lah secara fisiknya. Mungkin ada beberapa saudara-saudara kita itu kan secara fisik mungkin yang berbeda, tapi itu tidak menjadi suatu perbedaan sebenarnya dalam tingkat perjalanan spiritualitas. Nah, tadi yang saya katakan itu berarti apa yang membedakan itu? Yang membedakan itu buahnya nanti di kesadaran diri, gitu. Kesadaran dirinya dalam hal apapun, entah terhadap kesadaran terhadap siapa sayanya, entah kesadaran terhadap di mana sayanya, entah kesadaran mau kemana sayanya, gitu kan. Kan masing-masing manusia punya jawaban yang berbeda. Nah, kesadaran ini puncaknya apa, gitu kan. Sejatinya memang inilah yang menjadi perjalanan kita hidup untuk terus meningkatkan kesadaran sampai kembali pada tingkat kesadaran yang sejati, sampai kembali pada tingkat kesadaran diri kita yang sebenarnya, gitu kan. Karena menurut tadi kan perjalanan kita itu dulu memang adalah salah satu bagian, kita ini adalah salah satu bagian dari Sang Maha Kesadaran, Sang Maha, ya, kita percikan dari Nur Ilahiyah secara inti. Hanya saja kita belum menyadari hal itu, dan untuk menyadari hal itu kita harus melakukan perjalanan sampai pada tingkat kesadaran itu. Nah, sekarang adalah masa dimana kita mulai teraktivasi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mulai menyadari tentang mungkin awalnya mempertanyakan terhadap diri, mungkin terhadap terjadi suatu kondisi yang menekan, akhirnya timbul suatu pertanyaan, kenapa saya seperti ini, hidup itu harusnya seperti apa, gitu kan. Itu sebenarnya sudah mulai suatu tanda peningkatan kesadaran dari kejadian-kejadian yang telah terjadi, entah itu hal positif ataupun negatif. Ternyata hal positif dan negatif itu sengaja dihadirkan untuk apa? Untuk membentuk, untuk meningkatkan kesadaran kita. Karena tanpa adanya positif dan negatif, sulit untuk kita bisa memahami kesadaran, gitu. Mungkin kita tidak akan pernah mempertanyakan kenapa saya seperti ini, siapa saya, di mana saya, kemana saya, ketika kita belum merasakan, belum mengalami kejadian yang begitu luar biasa di dalam hidup kita, sehingga benar-benar membuat drop energi kita. Nah, ketika disitulah kalau bahasa kita sampai pada titik nadir kehidupan, yang akhirnya di titik nadir itu ada suatu pertanyaan kecil seperti cahaya di tengah kegelapan. Ya, terus ikuti itu, jalani itu, terus ikuti thoriqoh itu sampai kita bisa menemukan cahaya yang sejati itu.
Nah, mudah-mudahan teman-teman yang sudah mulai paham, sudah mulai terkoneksi, bisa terus berjuang, terus berjalan, terus melanjutkan perjalanannya, karena memang itulah sejatinya inti dari perjalanan hidup kita, untuk terus meningkatkan tingkat kesadaran. Mungkin kali ini ya itu sharing yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya alami sendiri. Kembali, ini bukan apa ya bahasanya, kita sendiri yang harus menemukan. Apa yang saya usahakan ini adalah sekadar berbagi dari apa yang sudah saya temukan. Karena sejatinya kitalah yang menentukan untuk percaya atau tidak, ikut atau tidak, gitu kan. Kita punya hak bebas untuk menentukan jalan hidup kita. Pun ketika pun kita tidak ingin meningkatkan kesadaran kita, yaitu tidak juga menjadi suatu kesalahan ataupun menjadi suatu problem, yaitu pilihan kita. Luar biasanya seperti itu. Jadi tidak ada paksaan. Ini hanya kembali kepada diri kita sendiri, untuk bagaimana kita membimbing atau bahasa kasar untuk menemukan siapa diri kita sendiri. Ya teman-teman, mungkin itu yang kali ini saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Salam sinar.